Halo nakama. Sebelumnya kita ketahui pada alur cerita manga One Piece kali ini telah berada pada fase akhir petualangan di arc Wano Kuni. Pertempuran besar yang terjadi sebelumnya telah menuai klimaks yang baik seiring dengan kemenangan yang telah berhasil diraih oleh para samurai beserta aliansinya. Dan di video kali ini, Paradox akan melanjutkan cerita pada chapter sebelumnya. Kita harap hal ini bisa membuat kalian terus mensupport kami agar bisa tetap terus eksis untuk mengupas cerita-cerita di anime One Piece ini. Tapi sebelumnya kami mengucapkan banyak sekali terima kasih pada forum Reddit yang telah merilis bocoran dari chapter 1061 ini. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar. Pada spoiler chapter kali ini berjudul tentang Kepala Telur Pulau Masa Depan. Di sampul chapter kita telah diperlihatkan oleh pasukan Germa Double Six yang telah berhasil melarikan diri dari gas beracun milik Caesar. Mereka semua sepertinya mencoba berusaha kabur menjauh dikarenakan Caesar bukan lawan yang seimbang bagi pasukan Germa Double Six. Sampul chapter ini memiliki judul Perjalanan Berdarah Dingin Germa Double Six volume ke-19. Oke, kita lanjut ke cerita. Cerita bermula pada keadaan kapal bajak laut topi jerami. Kita pun telah mengetahui sebelumnya bahwa mereka saat itu tengah dihadapkan dengan sebuah pusaran air yang besar. Zoro yang telah memotong pusaran air tersebut, dia pun telah berhasil menyelamatkan seseorang yang sedang terjebak di sana. Seorang itu bernama Jawar Libani yang merupakan kapten dari bajak laut wanita. Namun sesaat setelah menyelamatkan Jawar Libani, bajak laut topi jerami saat ini ternyata masih dihadapkan dengan pusaran air yang tak kunjung berhenti, walaupun sebelumnya Zoro telah berhasil memotongnya. Bani yang sebelumnya telah berhasil dibawa ke atas kapal, kini dia pun malah akan terseret ulang bersamaan dengan Chopper yang ikut bersamanya. Luffy yang telah melihat mereka terseret, dalam scene memperlihatkan dia tengah berusaha menyelamatkan keduanya, hingga pada akhirnya Chopper dan Bani pun saat ini dapat terselamatkan dan telah berada kembali di dalam kapal bajak laut topi jerami. Kemudian scene berpindah dan telah menceritakan bagaimana keadaan di dalam pulau masa depan atau kepala telur. Dan pada chapter ini kita telah diberikan informasi bahwa di sana terdapat pangkalan marinir yang dipimpin oleh Smoker. Kapten Smoker yang tak berada sendirian, di sana dia telah ditemani dengan Tashigi beserta anak-anak dari Pulau Pang Hazard yang telah diselamatkan sebelumnya. Lalu di pulau kepala telur tersebut telah diinformasikan juga bahwa di sana terdapat beberapa anggota Sword yang masih belum diinformasikan akan identitasnya. Mereka pun telah diperlihatkan dalam scene sedang berada dalam keadaan berkumpul bersama. Sementara di sini ada Helmeppo yang tengah mencoba meminta bantuan kepada pasukan Sword tersebut untuk dipinjamkan sebuah robot Seraphim. Maksud dari Helmeppo melakukan hal itu dikarenakan dia ingin segera menyelamatkan Koby yang telah diculik oleh bajak laut Kurohige. Namun nampaknya permintaan dari Helmeppo itu tidak begitu ditanggapi dikarenakan untuk menyerang markas bajak laut Kurohige itu bukanlah hal yang mudah. Kemudian scene berpindah kembali ke dalam pelayaran bajak laut topi jerami. Setelah pusaran air besar menghilang dari hadapannya, kini masalah lain akan menimpa mereka ketika seekor hiu terlihat akan melahap kapalnya. Namun berkat insting kuat dari Jinbe sang kemudi kapal, akhirnya kapal bajak laut topi jerami dapat terhindar dan selamat dari serangan hiu tersebut. Lalu setelah berhasil diperlihatkan dengan jelas, seekor hiu itu nampaknya berasal dari robot ciptaan Vegapunk karena dia memiliki nama tersebut di tubuhnya. Entah apa maksud dari serangan hiu itu, namun setelah melihat kejadian ini, rupanya bajak laut topi jerami tengah berada di kawasan tempat di mana Dr. Vegapunk berada. Kemudian setelah itu, robot hiu pun tak berhenti melakukan serangan terhadap kapal bajak laut topi jerami, sehingga kejadian tersebut membuat beberapa kru pemakan buah iblis termasuk Luffy jatuh ke dalam air. Melihat keadaan itu, Jinbe kemudian menyuruh Franky untuk mengambil alih kemudi kapal, dan dia pun memutuskan untuk pergi menyelamatkan kru yang telah tenggelam. Beberapa saat setelah melihat keadaan kapal semakin terpojok, akhirnya Franky mencoba menghindari serangan robot hiu itu dengan cara menerbangkan kapal Sanigo. Namun alih-alih bisa dapat terbang, robot hiu itu malah terus mengikuti kapal bajak laut topi jerami dengan cara menembakkan sebuah rudal dari dalam mulutnya. Hingga akhirnya rudal tersebut pun mengenai kapal bajak laut topi jerami dan membuat seluruh kru pun jatuh ke dalam laut. Sementara di keadaan Jinbe yang telah berhasil menyelamatkan beberapa kru yang telah tenggelam sebelumnya, saat naik ke atas permukaan dia dikejutkan oleh keberadaan kapal dan kru lain yang sudah menghilang. Dan tak berhenti di situ, Jinbe juga saat itu tengah dihadapkan oleh robot hiu yang akan mencoba melancarkan serangan rudal ke arahnya. Dan untuk menghindari serangan tersebut, Jinbe akhirnya kembali menyelam dengan meminta orang-orang yang telah dibawa bersamanya untuk dapat bertahan nafas di dalam air.
Lalu seketika serangan rudal dari robot itu pun dalam scene telah diperlihatkan meledak begitu besar dan Jinbe di sana terus berusaha melarikan diri agar terhindar dari ledakan tersebut. Sementara dalam scene juga telah memperlihatkan keberadaan kapal bajak laut topi jerami yang telah tenggelam ke dasar lautan. Di dalam keadaan situasi terpojoknya, secara tiba-tiba sebuah robot raksasa muncul dan membantu menyingkirkan robot hiu tersebut. Dan sebuah pukulan keras pun akhirnya dilancarkan oleh robot besar itu hingga membuat robot hiu terpental dan melarikan diri. Sementara ketika kejadian itu tengah berlangsung, kita saat ini telah diperlihatkan oleh beberapa kru bajak laut topi jerami yang sedang dalam keadaan tenggelam. Akibat dari peristiwa ini juga, beberapa kru yang lain pun telah terpisahkan dari kebersamaannya seperti Luffy, Jinbe, dan Chopper. Namun untuk keberadaan mereka, ternyata di sini telah diperlihatkan dengan keadaan mereka yang telah berhasil menepi bersama dengan Bunny di suatu tempat. Lalu Bunny yang saat itu tengah bersama dengan terdamparnya Luffy dan kawan-kawan. Dia pun mencoba memperkenalkan dirinya dengan mengatakan bahwa Bunny merupakan salah satu dari generasi terburuk sama halnya dengan Luffy. Di sisi lain setelah memperkenalkan dirinya, Bunny juga mempertanyakan kepada Luffy mengenai penampilannya yang berbeda dengan poster yang telah beredar. Luffy kemudian menjawabnya bahwa penampilan dia yang serba putih itu merupakan keadaan dirinya yang dalam keadaan bebas. Keadaan bebas di sini kita pun tahu bahwa ini memiliki artian yaitu mengenai kekuatan buah iblisnya yang dapat membuat Luffy melakukan hal tersebut. Kemudian di sela pembicaraan Bunny, Luffy pun malah memotongnya dan mengajak Bunny beserta teman-temannya untuk mencari sebuah restoran. Di sini Luffy pun seolah bertindak ceroboh dan tidak memperdulikan akan nasib kru yang telah terpisah dengannya. Sementara setelah melihat Luffy yang akan melakukan tindakan ceroboh, Bunny pun mencoba mengingatkannya bahwa saat ini Luffy telah berada di sebuah pulau pemerintah. Pulau pemerintah ini memiliki nama Pulau Kepala Telur, yaitu tempat di mana sebuah lab penelitian milik Dr. Vegapunk berada. Bunny kemudian mengutarakan kepada Luffy tentang alasan mengapa dia ingin pergi ke Pulau Kepala Telur. Dan dia pun mengatakannya bahwa Bunny itu mempunyai urusan penting dengan Dr. Vegapunk. Urusan penting tersebut kita pun belum mengetahuinya secara pasti, akan tetapi kemungkinan besar Bunny mempunyai rencana untuk membunuh Dr. Vegapunk. Kemudian scene berpindah dan menceritakan kembali bagaimana keadaan kru dan kapal bajak laut topi jerami. Di sini scene pun telah memperlihatkan keadaan kapal tersebut sedang diangkat oleh sebuah robot raksasa. Sementara beberapa kru bajak laut topi jerami yang telah melihatnya, mereka seakan dibuat terkejut setelah diselamatkan oleh robot besar tersebut. Franky saat itu lalu mengucapkan rasa terima kasihnya dikarenakan sang robot telah berhasil menyelamatkan kapal beserta teman-temannya. Akan tetapi di akhir chapter, omongan Franky pun malah dibantah oleh seseorang wanita yang telah keluar dari dalam robot tersebut. Kemudian wanita itu mengatakan kepada bajak laut topi jerami bahwa kedatangan dia itu bukanlah untuk menyelamatkan mereka. Akan tetapi kedatangannya tersebut merupakan suruhan dari pemerintah untuk dapat menangkap bajak laut topi jerami. Selain membuat sebuah pengakuan seperti itu, wanita itu juga mengutarakan hal yang mengejutkan dengan mengatakan bahwa dia adalah Dr. Vegapunk. Ketika pengakuan dari Dr. Vegapunk yang terlontar dari wanita tersebut, dalam scene pun telah memperlihatkan keadaan dirinya yang memiliki paras yang begitu cantik. Dia memiliki rambut pendek dan mengenakan headphone seperti anak Shanks yang bernama Uta. Atas pengakuan dirinya mengenai Dr. Vegapunk, dalam hal ini kita seolah membantah wanita cantik itu dikarenakan yang kita tahu bahwa Dr. Vegapunk itu merupakan sosok laki-laki. Dr. Vegapunk dari informasi yang telah kita dapatkan, dia memiliki usia sudah beranjak tua dan pernah dikatakan oleh Ryokyugyu pada perbincangannya dengan Fujitora. Dan pada pembicaraannya tersebut, Ryokyugyu pernah menanyakan kabar si kakek tua kepada Fujitora yang dimana itu menyangkut dengan Dr. Vegapunk. Jadi jika wanita cantik itu bukan Dr. Vegapunk yang sebenarnya, lantas siapakah dia? Ataukah mungkin dia anak dari Dr. Vegapunk? Yaps, kita pun masih dibuat penasaran atas informasi aslinya. Jadi kita tunggu saja pembahasan selanjutnya setelah full chapter ini dirilis. Jadi tunggu pada pembahasan selanjutnya. Salam Paradox.